Kok jadinya aku merinding sih? Padahal ini kan genrenya enggak horor. Pernah mengalami? Hai teman-teman, apa kabar? Wario Eva, halo, gimana kabar kalian? Masih sehat kan? Masih baik-baik aja kan? Nah, di video kali ini aku bakalan ikutan posting barengnya BookTube ID yang judulnya Creepy Book That Give You Chill, atau buku-buku yang membuatku merinding. Nah, ada beberapa buku di sini dan karena aku bisa dibilang jarang banget baca horor, jadi bukunya bakalan datang dari berbagai genre yang buku-buku ini berhasil membuatku merinding gitu waktu baca. Oke, di list yang pertama ada buku dari Jepang, yaitu ada Holy Mother karya Akio Shirakawa Sensei. Ini tuh bukan buku pertama dari karya Akio Shirakawa Sensei yang aku baca, cuma buku ini tuh memberiku perasaan yang enggak enak dan juga merinding gitu waktu baca. Nah, buku ini tuh bercerita tentang ada pembunuhan di sebuah daerah yang korbannya itu anak kecil. Dan anak kecil itu sebelum dibunuh mengalami semacam kekerasan seksual. Nah, di situ di kota itu juga ada seorang perempuan bernama Honami yang juga tinggal dengan seorang anak kecil, anaknya, dan dia tuh ketakutan karena kasus pembunuhan itu. Nah, yang bikin merinding di buku ini adalah buku ini tuh cara pembunuhannya dan hal-hal sadisnya tuh dijelaskan dengan sangat detail, yang itu membuatku merasa kayak ya udah deh, aku pengen stop baca, tapi tuh aku penasaran karena emang semengerikan itu cara Akio Shirakawa Sensei menjelaskan adegan pembunuhannya, dimana itu kayak dijelasin dari step to step gitu, sampai hal yang enggak sadis ke hal yang paling sadis. Nah, di urutan yang kedua ada buku dari Jepang lagi, yaitu ada Murder at Shijinso. Aku lupa siapa pengarangnya, tapi buku ini berhasil membuatku merinding banget karena di sini kan ceritanya ada sekumpulan mahasiswa dari klub apa gitu, aku lupa, yang dimana mereka tuh berniat karya wisata sekaligus membuat film gitu di sebuah villa milik salah satu anggota mereka. Nah, ternyata di villa itu malah ada kejadian pembunuhan dan juga zombie gitu, perpaduan antara pembunuhan dan juga zombie, sesuatu yang menurutku jarang terjadi tapi sangat-sangat menakutkan gitu, karena gimana ya, terornya itu double gitu loh, dimana di dalam kelompok mereka yang udah kecil itu tuh ada beberapa orang yang dibunuh dengan cara sadis. Mereka tuh mencoba mencari tahu gimana cara keluar dari amukan zombie ini, dan sekaligus mencari pembunuhnya. Itu benar-benar kayak merinding yang the next level menurutku. Oke, di urutan yang ketiga ada buku thriller karya penulis Korea, yaitu adalah Catatan Harian Seorang Pembunuh, penulisnya Kim Yong Ho. Aku tahu buku ini tuh nggak sesadis itu, dan buku ini tuh tipis banget, dan aku bacanya via Gramedia digital. Cuma kenapa aku masukin buku ini ke list buku yang bikin aku merinding, karena kan ceritanya buku ini tentang seorang kakek yang dulunya adalah ex pembunuh berantai, dan kakek ini menderita demensia alias pikun gitu. Dan di situ tuh baca narasinya itu disuguhin dengan cara narasi kayak buku catatan harian gitu yang ditulis oleh si kakek ini. Dan narasinya pun pasti pakai orang pertama ya. Dan di sini tuh kayak dicampur adukan gitu loh, antara halusinasi, prediksi, dan juga ingatan dan juga kejadian nyata gitu. Dan itu tuh membuatku merasa seperti aku terjun ke dalam pemikiran si kakek itu. Oke, next ada buku Boneka Sandia. Aku tuh buku ini kayaknya horor. Aku nggak tahu genrenya apa karena aku nemu gitu aja di Gramedia digital dan aku baca. Nah, buku ini tuh bercerita tentang Sandia yang diangkat anak oleh seseorang perempuan yang bekerja di bidang boneka. Sandia ini waktu aku baca bukunya di umur 8 tahun sudah melakukan pembunuhan pertamanya pada seseorang yang membunuh ayahnya. Dari situ Sandia diangkat oleh seorang perempuan yang memiliki bisnis boneka. Dan gak cuma sekedar boneka biasa aja, tapi boneka-boneka ini bisa hidup dan juga bisa berinteraksi layaknya manusia. Cukup creepy, dan setelah baca itu aku mengenyahkan semua boneka yang ada di kasur aku tutupin, karena gimana kalau boneka aku tiba-tiba berbicara, karena bonekanya si Sandia. Oke, list yang kelima ada The Chalkman karya Chichi Tudor. Ini buku yang juga aku temuin di Gramedia digital secara enggak sengaja. Nah, buku ini tuh bercerita tentang Eddie Adams yang pada tahun 1986 atau 84 itu tuh sukanya bersepeda gitu sama teman-temannya di desanya. Mereka namanya tuh Audenbury, dan di situ dulu ada kasus pembunuhan di mana ada seorang perempuan yang dimutilasi dan mayatnya tuh disebar, dan ada serangkaian jejak manusia kapur yang menuntun mereka buat menemukan mayat-mayat tersebut. Nah, di tahun 2016 setelah Eddie Adams dewasa, teror manusia kapur itu pun kembali, dan bahkan teror itu merenggut salah satu temannya, yaitu Mickey.
gimana ya ngomongnya, buku ini tuh sebenarnya menarik sih, cuma agak tebel buat dibaca, ada 400 halaman gitu. Dan di awal itu aku suka banget udah dikasih tahu gitu kan, di awal di prolognya ada seseorang yang membawa tas gitu yang isinya kapur dan membawa kepala di dalam ranselnya gitu. Itu tuh sudah membuatku kayak menarik nih, dan kesan merindingnya tuh udah dibangun gitu di awal. Apalagi sepanjang cerita alurnya tuh maju mundur cantik, dimana 1986 lalu 2016 dikasih tahu gimana kecilnya mereka dan gimana dewasanya mereka, dan di setiap flashback itu kita bakalan dikasih kengerian yang enggak kalah jauh dari kengerian di prolog tadi. Dan apalagi di setiap ceritanya itu diceritain kalau Eddie Adams itu tuh kayak selalu dihantui oleh orang-orang yang sudah mati, orang-orang yang pernah ia lihat mati gitu. Itu membuatku merinding. Terus di ending buku ini tuh ada plot twist yang bener-bener kayak hah? Tapi jujur sih, vibes kengerian yang dibangun itu dari awal sampai akhir tuh intens banget sebenarnya, dan membuat kita itu gak berhenti merinding. Cuma narasinya aja yang menurutku agak membosankan. Oke, kayaknya cukup sampai sini aja ya list buku-buku yang membuatku merinding. Beberapa bukunya udah ada yang aku review dan bakalan aku cantumin linknya di deskripsi box. Nah, sebelum video berakhir, kalian jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah dan klik lonceng notifikasinya ya, dan share video ini ke teman-teman kalian. Kita ketemu di video yang lainnya ya, bye-bye.